merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan berbatasan dengan bagian selatan Kelurahan Palupi, bagian utara Kelurahan Bayoge, bagian barat Kelurahan Duyu, dan bagian timur Kelurahan Tabanjuka. Dan di tempat inilah, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2010, Al-Ustadz Dr. Randos Haji Yahya Syakur dan Al-Ustadz Yunus Hasan SPDI mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Yayasan Darul Khairat. Nama tersebut bertahan hanya 6 bulan dan kemudian berganti nama menjadi Yayasan Nurul Hasanah yang bertahan sampai saat ini. Yayasan ini termotivasi oleh kondisi masyarakat yang ada di Kelurahan Pengahu, di mana sebagian besar anak-anaknya setelah tamat SD maupun ibtidaiyah tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan 9 tahun, sehingga dengan berdirinya Yayasan Nurul Hasanah yang diawali dengan mendirikan Madrasah Tsanawiyah Nurul Hasanah pada tahun 2010, kesulitan orang tua dalam menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan SMP maupun Tsanawiyah di tempat yang lain, khususnya di dalam kota Palu, itu bisa tertanggulangi dengan masuknya anak-anaknya di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hasanah yang kami dirikan sejak tanggal 1 Juli 2010. Dan jenjang pendidikan yang dikelola sementara ini oleh Yayasan Nurul Hasanah adalah Madrasah Tsanawiyah Nurul Hasanah. Orang yang mau bertobat karena Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurur. Madrasah Tsanawiyah Nurul Hasanah pada awalnya menggunakan fasilitas gedung bekas Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat atau Taman Pengajian Al-Quran Al-Khairat, atau lebih dikenal dengan sebutan Pos Sekolah Ara oleh masyarakat suku Kaili waktu itu, dengan fasilitas 1 unit ruang belajar. Dan adapun murid baru pada tahun itu berjumlah 22 siswa. Dan pada tahun 2012, akhirnya Yayasan Nurul Hasanah berdiri di atas tanah sendiri yang merupakan tanah wakaf seluas 1.312 meter. Sedangkan sarana yang mendukung proses kegiatan pendidikan ini terdiri di atas Masjid Nurul Hasanah sebagai sarana sentral pendidikan kegiatan keagamaan, 6 lokal ruang kelas, 1 lokal ruang kepala madrasah sekaligus ruang dewan guru, 1 lokal ruang UKS sekaligus juga berfungsi sebagai perpustakaan sekolah, dan 2 WC. Semua fasilitas tersebut ditujukan untuk menggali potensi peserta didik dalam menuntut ilmu. Oleh karena madrasah ini adalah madrasah yang berciri khas Islam, oleh karena itu seluruh proses belajar mengajar dan kurikulum yang diterapkan di Nurul Hasanah Pengawi ini mengarah ke kurikulum nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu ada hal-hal yang menjadi ciri khas di madrasah ini adalah kurikulum-kurikulum yang direncanakan untuk merespon segala kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar sebagai sebuah implementasi dari kebutuhan masyarakat lokal. Dan Madrasah Tsanawiyah Nurul Hasanah ini dibangun dengan tujuan sebagai wadah yang mampu membina dan mendidik generasi muda Islam dengan dasar iman dan takwa, agar kelak peserta didiknya yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan ini, mereka memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan hidup yang berdaya guna, sehingga nanti ketika mereka terjun ke tengah masyarakat, mereka dapat tampil sebagai muslim atau muslimah yang mampu menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, tetap pengelolaan madrasah kita arahkan untuk mengacu pada
sistem pendidikan yang selalu berkiblat pada sistem pendidikan Islam. Oleh karena itu kurikulum-kurikulum yang dibangun di madrasah ini mengarah pada sistem pendidikan nasional yang pada dasarnya adalah kurikulum secara keseluruhan terdiri dari mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional. Mana yang kaki 2 dengan kaki 3? Kaki 3 2, kaki 2 2. Yayasan Madrasah Sanawiyah Nurul Hasanah tidak mengenal adanya dikotomi antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Akan tetapi keduanya dipadukan dan diajarkan secara penuh dengan perbandingan 100% ilmu pengetahuan agama dan 100% ilmu pengetahuan umum. Kalau saya lepas, dia akan lewat ke titik keseimbangan, terus ke sebelah kiri, kembali lagi ke titik keseimbangan semula. Lewat dari kanan lewat. Dan pendidikan di luar kelas yang telah berjalan dan diusahakan untuk terus dikembangkan baik kualitas maupun kuantitasnya, yaitu pembinaan ibadah, pembinaan bahasa Arab, latihan kepanduan pramuka, latihan pidato atau kultum, pembinaan olahraga, pembinaan kesenian, dan pembinaan keterampilan. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan di dalam mengelola pendidikan ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan kurikuler, kemudian kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Maka oleh sebab itu, kehadiran sekolah atau lembaga pendidikan ini telah membawa angin segar yang menggugah minat dan antusias warga masyarakat sekitar bahkan luar. Hal ini terlihat dengan antusiasnya para wali murid menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Untuk sementara ini alhamdulillah sudah penamatan tahun kelima, ternyata siswanya bukan hanya berasal dari Kelurahan Pengahu, tapi juga sudah berasal dari luar Kelurahan Pengahu. Dengan demikian berarti madrasah ini insya Allah akan semakin dikenal oleh masyarakat. Kulu jama'atan kolamun 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 haza kolamun haza kolamun ma'manal kolamu pulpen. Dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran kesehariannya, Madrasah Sanawiyah Nurul Hasanah banyak dihiasi oleh nuansa-nuansa keislaman, seperti diawali dengan pengajian, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh siswa-siswi yang telah ditugaskan oleh guru pembimbing ibadah, kemudian dilanjutkan dengan menunaikan salat duha secara berjamaah, yang langsung diimami oleh guru pembimbing ibadah di Masjid Nurul Hasanah, dan sesudah itu dilanjutkan dengan apel pagi di depan kantor dan kemudian dilanjutkan dengan proses belajar mengajar di ruang kelas. Hal ini bertujuan sebagai wadah atau sarana pembelajaran, pembinaan, pendidikan, dan pengembangan agar dapat menjadikan siswa-siswi bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas, akan tetapi yang terpenting bagaimana menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Yayasan Nurul Hasanah berkeinginan mendirikan madrasah yang berkualitas, berdaya saing, menjadikan siswanya berilmu pengetahuan dan teknologi, serta berakhlakul karimah. Kita juga akan merencanakan madrasah aliyah dan bahkan akan kita kembangkan menjadi pondok pesantren Nurul Hasanah. Itu cita-cita kami semua, karena diharapkan dari pondok pesantren ini siswa-siswi yang belajar di madrasah ini akan kami bisa bina 1 kali 24 jam, sehingga akan menghasilkan anak-anak yang lebih berkualitas
dan adapun tenaga pendidik yaitu mereka yang berkompeten di bidang studi masing-masing dan merupakan lulusan dari Institut Agama Islam Negeri, Universitas Tadulako Palu, Universitas Al Khairat Palu, UIN Alauddin Makassar, dan Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Kegiatan-kegiatan yang kita buat di madrasah ini selalu berpatokan pada 8 standar. Standar ini yang diterapkan oleh pemerintah, yang dituntut oleh pemerintah secara keseluruhan dilaksanakan di sini dengan mengacu pada sistem yang terkontrol oleh Kementerian Agama Kota Palu. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini ada dampak yang sangat signifikan dirasakan atau dialami oleh peserta didik itu sendiri, terutama pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, tingkat kota, kemudian tingkat provinsi. Prestasi-prestasi yang mereka raih ini terbangun dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di madrasah ini. Dan tentunya harapan dari Ketua Yayasan yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andus Haji Yahya Syakur kedepannya adalah peran serta seluruh elemen masyarakat dan bahkan instansi-instansi terkait untuk ikut terlibat langsung dan secara nyata memperhatikan dan turut membantu pengembangan, perkembangan, serta kemajuan sekolah ini di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sekolah atau lembaga pendidikan ini perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan. Karena pada hakikatnya, sekolah ini adalah wakaf dan milik umat, tentunya menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Islam demi tercapainya tujuan proses pendidikan Islam sebagaimana yang telah dicanangkan.